Tulisan aku di tanggal 16 April, hari Selasa jam 3 pagi. Mengadu itu paling enak sama Allah. Selain menjadi pendengar yang baik, tidak menyela, no judging, juga Allah Maha Kuasa. Mencabut nyawa yang error pun Dia mampu. Maka adalah ayat di Al-Quran yang aku baca dan wajib kuyakini, yang isinya kurang lebih janji Allah akan menghukum yang zalim di dunia dan di akhirat. Hukuman di dunia adalah hukuman paling ringan, sedangkan hukuman di akhirat itu Allah bilang suka-suka Dia menyiksanya gimana. Seperti banyak yang sudah kucatat, hukuman itu bisa dengan memberi minum besi panas dengan duri-duri yang langsung mengoyak tenggorokan, mencelup ke api neraka, lalu dibentuk lagi dan dicelup lagi, menarik dari ubun-ubun dan lain-lain. Kita semua tahu bahwa kulit adalah sensor kesakitan paling sakit. Gak kebayang jika dicelup-celup terus, hanya supaya kita bisa merasakan sakit terdahsyat terus-menerus. Keadilan Allah itu sudah dijanjikan. Dalam firman-Nya, Allah berjanji, kelak di akhirat kita tidak akan diperlakukan dengan tidak adil sedikit pun. Contoh, jika di dunia orang sudah membunuh ribuan orang, hukumannya paling banter hukuman mati sekali doang. Namun, tunggulah kelak di akhirat seperti apa hukuman Allah. Lalu mengapa Allah menghukum di dunia juga? Dari Al-Quran aku dapat ayat yang jadi jawaban. Allah memberi hukuman di dunia tujuannya: 1. Membuat hina dan malu pelaku kezaliman. 2. Menjadikannya sebagai pelajaran buat yang lain. Maksudnya supaya yang lain jangan melakukan kezaliman yang sama. Ini loh, ngeri gak sih kalau aku giniin kamu gitu loh ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi salah persepsi jika kita mengira hukuman atau azab Allah itu hanya berlaku di akhirat saja. Di dunia juga sudah ada guys gitu, cuma mungkin gak nyadar aja tuh orangnya. Satu lagi, dosa sama Allah itu lebih mudah karena Allah Maha Pengampun. Allah berjanji akan mengampuni siapapun yang sungguh-sungguh bertobat. Saking Allah Maha Penyayangnya, tinggal kita saja gimana. Sedangkan dosa dengan manusia lain, bagaimana minta ampunnya, belum tentu bisa terampuni. Kenapa? Karena kita bukan Maha Pengampun. Belum tentu jika salah manusia bisa nerima kesalahan manusia lain. Apalagi yang urusannya belum selesai dan juga belum dimaafkan. Dibawalah terus itu hingga ke liang lahat. Nah, dengan sifat seperti itu, maka wajarlah jika kita memahami sabda Rasulullah yang menasihati kita untuk menyelesaikan apapun urusan kita dengan sesama manusia. Selesaikan urusan dengan sesamamu di dunia. Jangan tunggu hingga masa di mana dirham dan dinar tidak berharga lagi. Maksudnya itu artinya selesaikan segera mumpung masih diberi kesempatan di dunia. Jangan tunggu pas sudah mati. Kalau udah mati, duit dan emas berapapun kan sudah gak berlaku lagi. Gak ada gunanya lagi itu. Your Lord Allah is never unmindful of what you do. Ya, tidak ada satupun yang lepas dari pengawasan Allah. Dia mengetahui bahkan apapun yang disembunyikan. Maka tak usah heran jika suatu waktu aku dapat kabar orang yang zalim sudah di balik papan. Karena sungguh kematian bagi orang-orang zalim adalah rahmatnya. Jangan salah ya, itu rahmat dari Allah. Biar gak nambah banyak dosanya. Mungkin mereka sudah melewatkan jutaan kesempatan untuk bertobat, namun mereka tidak mau berubah juga. Ya salah sendiri lah ya. Sedangkan bagi kita yang dizolimi, nah ini ya, semakin hebat kezoliman yang kita alami, semakin kita banyak mendapat pahala. Sungguh indah cara Allah menghibur kita, bukan? Maka ada ayat ini yang jadi reminder bagiku. Berbuatlah sesukamu, maka aku akan berbuat juga sesuka aku kepadamu. Ngeri gak? Masa gak ngeri? Ngeri banget ini ayat gitu loh. Kebayang gak Allah ngapain aja nanti? Bisa ngapain aja dia terhadap diri kita kan? Kita cuma bisa menunggu keadilan sejati. Sungguh Allah Maha tahu segala sesuatu, Maha meliputi segala sesuatu. Betul lah jika membaca Al-Quran itu adalah obat, terutama bagi aku ya, karena kita paham dan mengkaji isinya. Kalau aku lebih belajar tentang isinya.
Apa artinya lebih penting untuk kita renungkan. Obat bagiku yang sering dizolimi, namun tak bisa membalas mereka. Sungguh ketika aku menyerahkan kepada Allah dan aku berusaha mati-matian untuk move on, tetap mengimani bahwa jika suatu saat aku mendengar kabar buruk tentang orang-orang zalim tersebut, aku sering merinding sendiri. Karena pembalasan Allah itu jauh lebih keras guys daripada semua yang bisa aku bayangkan yang aku mau lakukan. Misalnya aku mau gini-gini, enggak, kata Allah itu tidak cukup menyakiti dia. Kan Allah lebih tahu apa yang paling menyakiti mereka sedangkan aku tidak. Mungkin di kepalaku dia mah kudu diapain kek, ditabokin, diapain gitu. Ternyata kata Allah, ini loh yang lebih cocok untuk dia, ini nih yang lebih nyakitin dia. Coba ya nggak. Jadi jangan kotorin tangan sendiri untuk membalas orang-orang yang zolim. Angkat tangan, mohon kepada Allah, serahkan kepada Allah. Penilaian manusia apapun itu tidak penting dibandingkan penilaian Allah. Manusia bisa salah persepsi, bisa dikibulin, dan bisa diperdaya, tapi mana bisa kita ngibulin Allah. Seberat apapun tetap di pihak yang benar, meskipun seluruh dunia menganggap kamu salah. Cepat atau lambat yang benar tetap benar ya kan. Bahkan bisa terungkap itu, meskipun tidak ada yang tahu kamu benar sekalipun, gak penting lagi, asalkan Allah tahu kamu sudah benar. Capek, apalagi aku bukan artis yang bisa bikin konferensi pers untuk bela diri. Satu lagi, pembenci tetap akan jadi pembenci. No matter what you do, they still hate you. Jadi gak usah buang waktu dan energi menjelaskan apapun. Tetap tunjukkan kamu orang baik melalui kelakuanmu. Pakai kacamata kuda, jalan lurus ke depan. Insya Allah, Allah kasih waktu buat mereka paham. Sedangkan jika kita makin paham, maka makin jauh kita dari keinginan menzolimi orang lain. Kita wajib takut. Takut jika memfitnah, menyakiti, menipu, merugikan, membohongi, memanipulasi, dan lain-lain. Ada ayat Maryam 1964. We only descend by the command of your Lord. To him belongs whatever is before us and whatever is behind us and everything in between. Ini yang paling aku suka. And your Lord is never forgetful. Tuhanmu tidak pernah lupa. Tidak lupa kebaikanmu dan juga kejahatanmu. Manusia gudangnya error loh, hilaf dan lain-lain. Sama lah, aku juga banyak errornya. Namun ada manusia yang nyadar dan ada yang gak nyadar-nyadar. Menurut pengalamanku, jenis yang kedua ini obatnya cuma satu, yaitu kematian. Cuma sering kepikir gimana itu nanggung dosanya jika melibatkan banyak orang. Gimana minta maafnya? Aku jadi teringat sama satu cerita kuno di Cina. Ada dua orang laki-laki bersahabat. Mereka ini temenan baik. Entah karena satu urusan apa gitu, salah satu temennya itu tega memfitnah temen yang satunya lagi. Ya, pada saat temennya itu datang untuk minta maaf, itu kerusakan dari fitnahnya itu udah terjadi ya. Temennya ini datang minta maaf gitu loh. Nah, laki-laki yang difitnah itu meniup segenggam debu ke udara, gitu dia tiup gitu. Lalu dia berkata kepada temennya yang udah memfitnah dia ini, bagaimana kamu minta maaf sedangkan fitnahmu sudah menyebar seperti debu ini entah kemana. Kan gak mungkin datangin setiap orang yang udah percaya dengan fitnah tersebut satu persatu kan. Sudah tidak tahu lagi siapa saja. Nah itu berat loh kalau fitnah itu ya. Nah cerita ini relevan bagiku karena aku kenyang loh di fitnah. Mungkin aku akan panen pahala. Bukan mungkin lagi, ini udah suatu kepastian ya. Mudah-mudahan Allah masuk surga. Mudah-mudahan aku masuk surga ya. Biar bisa bareng lagi sama Katisha, Fani, Cimoy dan lain-lain lagi. Seorang muslim sesungguhnya sangat beruntung dan akan selalu beruntung. Jika dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Dapat musibah, dia tetap beruntung. Gak kaleng-kaleng loh, asik banget. Semua insya Allah bisa aku lalui. Meskipun terkadang sangat lelah. Gak apa-apa, Allah mencintai air mataku yang tumpah. Disitulah kedekatanku paling hakiki bukan? Tolong doakan aku ya. Wassalam, saya Nunun.